Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga sehat selalu. Baik, kemarin kita sudah mempelajari mengenai konsep dasar hak asasi manusia. Hari ini kita akan belajar inti dari hak asasi manusia. Silakan teman-teman simak secara sesama di video selanjutnya. Baik, masuk ke pertemuan kedua, masih dalam materi hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam pelanggaran hak asasi manusia. Peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hukum di Indonesia sebenarnya mendukung dan menjunjung hak asasi manusia dan memiliki sanksi bagi pelanggarannya. Pelanggar hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok atau termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Faktor pelanggaran HAM ada 5. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Contoh, kasus penyalahgunaan kekuasaan adalah para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar HAM. Dapat kita simpulkan bahwa setiap kekuasaan yang disalahgunakan akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang kedua, ada ketidaktegasan aparat hukum. Contoh, kasus ini adalah ketika para aparat hukum membiarkan penggusuran sepihak antara perusahaan dan kaum miskin kota yang tinggal dalam tanah sengketa, padahal mereka memiliki surat-surat lengkap sebagai bukti hak tinggal. Yang ketiga, teknologi yang disalahgunakan. Contoh lain kemajuan teknologi dapat berdampak negatif bagi banyak orang ialah sentra produksi pabrik yang limbahnya mencemari lingkungan sehingga kesehatan manusia yang tinggal di sekitarnya terancam. Yang keempat, sikap egois dari para pelakunya. Contoh kasus untuk perihal ini adalah perusahaan tambang yang mencemari lingkungan hanya untuk keuntungan pemiliknya, tanpa memikirkan warga yang terkena dampak pencemaran akibat tambang seperti kebun yang rusak. Yang kelima, sikap tidak toleran. Contoh dari kasus ini adalah apa yang terjadi di Myanmar, bagaimana etnis Rohingya yang berasal dari Bangladesh dianggap sebagai warga negara ilegal oleh para pribumi Myanmar yang beretnis Tionghoa. Meskipun para Rohingya itu sebenarnya telah berada ratusan tahun di Myanmar, para Rohingya ini tidak segan-segan untuk dibunuh dan diusir dari Myanmar. Selanjutnya ada macam-macam pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM berat merupakan tindakan yang berbahaya dan mengancam nyawa seseorang yang dilakukan oleh individu atau sekelompok manusia. Jenis pelanggaran HAM berat ada kejahatan genosida. Kejahatan genosida, jenis pelanggaran HAM yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida termasuk dalam jenis pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis
terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Lalu ada kejahatan kemanusiaan. Jenis pelanggaran HAM yang kedua ini kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi ada pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, perampasan berat atas kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi, ada penganiayaan, penghilangan paksa, perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat, mental dan fisik. Lalu yang terakhir ada kejahatan apartheid. Masuk ke jenis pelanggaran HAM ringan. HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Contohnya seperti melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibatkan dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara. Yang terakhir ada melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak materi kedua hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.